Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idam Masar, peserta pelatihan Master Penguji untuk lembaga sertifikasi kompetensi. Saya mewakili LSK Otomasi Industri. Video ini saya akan bercerita tentang bagaimana kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan tersertifikasi, khususnya industri otomasi. Mungkin di awal ada pertanyaan tentang bagaimana lulusan otomasi di sekolah-sekolah vokasi baik SMK maupun D3 terserap di dunia usaha atau di dunia industri. Apakah mereka bisa langsung mendapatkan tempat di dunia kerja dengan pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah? Sepengalaman saya sebagai pelaku di dunia industri dan otomasi yang kebetulan juga merekrut beberapa kali merekrut tenaga terampil dari SMK maupun D3, masih kurang cepat untuk tune in di dalam dunia kerja. Sehingga kalau kita bicara tentang tamatan dari sekolah-sekolah vokasi itu, mereka tidak bisa langsung mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia usaha atau dunia industri itu sendiri. Sehingga perlu tambahan pelatihan dari dunia usaha atau dunia industri itu sendiri terhadap para alumni dari sekolah-sekolah ini. Apakah ini menjadikan bahwa alumni ini kurang menarik? Sebenarnya menarik juga, tapi seberapa besar persentase yang bisa diserap dengan kondisi saat ini? Untuk pekerjaan otomasi atau khususnya electrical control dan otomasi atau programmer PLC, umumnya di dunia sekolah itu masih belajar di tahap dasar. Sehingga begitu mereka masuk ke dunia kerja, pertanyaan yang ditanyakan adalah apakah anak-anak itu sudah bisa melakukan kerja programming PLC atau mewiring control system, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang diinginkan oleh dunia usaha atau di dunia industri itu sendiri. Ternyata masih sangat jauh dari itu. Kenapa masih jauh? Dilihat dari tingkat level rasa percaya diri daripada anak-anak murid yang diuji oleh dunia usaha dan dunia industri. Sebenarnya jika setiap lulusan daripada sekolah-sekolah itu punya rasa percaya diri terhadap dunia kerja, atau mereka yakin bahwa mereka bisa melakukannya itu, dan mereka sudah sangat yakin bahwa pekerjaan di industri itu sudah bisa mereka lakukan, maka rasa percaya diri itu akan membuat orang-orang di industri juga akan percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Tapi ada kenyataan bahwa banyak usaha-usaha perusahaan kecil yang bermain di industri otomasi atau dunia kerja kontrol sistem itu banyak menggunakan anak-anak yang baru fresh graduate untuk mereka didik. Jadi mereka didik dulu, mereka ambil, mereka didik, kemudian membantu engineer yang sebenarnya untuk pekerjaan project. Lalu kalau seperti itu berarti alumni dari SMK dan D3 ataupun D4 itu layak untuk masuk ke dunia kerja. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dididik lagi? Nah, kenapa harus dididik lagi? Berarti di situ ada gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, gap ini tanpa sadar bisa terlihat bagaimana proses
pendidikan ulang yang dilakukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, apakah untuk menurunkan gap itu diperlukan sebuah pelatihan lagi atau hanya sebuah standarisasi sebenarnya apa yang diajarkan dan yang dibutuhkan oleh industri itu sudah match atau belum? Menurut saya menurut saya dibutuhkan tambahan pendidikan atau pelatihan yang fokus, karena sebagai contoh programmer automation itu sumbernya dari ada teknik elektro, ada elektronika, ada elektronika industri, ada otomasi, banyak sekali jurusan. Jadi sebenarnya jurusan ini sebenarnya sudah punya pangsa pasarnya sendiri, tapi pada kenyataannya kebutuhan itu akhirnya ya basicnya umumnya hampir sama. Kebutuhan pelatihan terhadap para alumni atau para anak-anak sekolah SMK dan D3 ini terhadap kebutuhan industri itu harus di-matchkan. Jadi misalnya elektronika yang sekarang kita kerjakan LSK otomasi industri itu kebutuhannya adalah bagaimana mereka mengenal peralatan-peralatan industri, bagaimana mereka mewiringnya, bagaimana memaintain, bagaimana membuat program PLC dan sekadanya dan lain-lain. Apakah pelajaran ini diajarkan di sekolah? Iya, diajarkan. Tapi mungkin proses pengajaran yang bersifat skill ini masih kurang jumlah satuan waktunya untuk pelatihan. Nah, maka dibutuhkan pelatihan tambahan yang sedikit lebih intensif sehingga mereka bisa mengejar apa yang diinginkan oleh industri. Problem lain adalah ternyata di industri itu begitu banyak brand yang beredar di pasar, sehingga kampus menyediakan brand A, ternyata begitu diuji oleh industri itu dia maunya brand B, brand C. Celakanya setiap brand menggunakan software yang berbeda-beda, jadi tidak menggunakan software yang sama. Misalnya kita kasih contoh yang sama, misalnya industri menggambar itu menggunakan AutoCAD, sehingga di industri semuanya pakai AutoCAD, tapi di dunia automation sedikit berbeda, sehingga apa yang diajarkan di industri dengan brand A begitu dia bergeser ke brand B dia butuh waktu untuk adaptasi. Terus nextnya adalah berarti dibutuhkan sebuah standar apa sih yang dibutuhkan oleh orang industri itu. Misalnya mereka butuh si anak bisa melakukan konfigurasi daripada peralatan, berarti standar pendidikannya harus jelas bahwa si anak bisa melakukan konfigurasi peralatan. Nah, di industri mengatakan bahwa mereka harus bisa melakukan program BitLogic, mereka bisa melakukan program control system, berarti di industri harus bisa melakukan hal yang sama. Nah, dibutuhkan standarisasi ini sehingga sekolah bisa menerapkan atau memaksa para anak muridnya untuk mengejar standar yang sudah dibuat. Nah, standar ini harus dibangun bersama-sama antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga tidak jangan sampai yang diharapkan di industri levelnya lebih jauh daripada tingkat pendidikannya. Lalu kalau mereka sudah mencapai standar yang sama, apakah uji kompetensi itu menjadi lebih penting bagi dunia industri? Misalnya persyaratan kerja memakai kalau mereka lulus daripada uji kompetensi atau pendidikan tambahan tadi, maka bisa dijadikan sebagai prasyarat untuk merekrut karyawan. Nah, harapannya seperti itu. Jadi si dunia industri percaya diri bahwa
dengan standarisasi yang dibuat atau ujian yang mereka lakukan dan mendapat sertifikasi itu menjadi standar bahwa kualitas yang dihasilkan bagus. Nah, untuk itulah sekarang diperlukan sebuah lembaga sertifikasi kompetensi yang punya sedikit idealisme atau benar-benar mempunyai idealisme untuk benar-benar mempunyai idealisme dalam membangun sertifikasi, ujian, kemudian soal-soalnya, para pengujinya, kemudian materi-materinya yang sesuai dengan SKKNI-nya harus benar-benar diikuti. Jadi tidak mengejar berapa persentase yang lulus atau berapa persentase yang bisa ikut ujian dan lain-lain. Nah, kalau itu semua bisa dikerjakan sehingga terbangun rasa percaya diri dari teman-teman di dunia usaha dan di dunia industri untuk merekrut orang berdasarkan sertifikasi ini. Jadi ukuran keberhasilan daripada sebuah sertifikasi adalah bagaimana usernya, yaitu dunia usaha dan dunia industri itu mau menerima sertifikasi itu sebagai sebuah ukuran. Maka di sini saya mengusulkan memang perlu lebih banyak proses untuk berdiskusi antara dunia pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, para profesionalnya, para pengusahanya sehingga terjadi kesamaan persepsi terhadap apa yang dibutuhkan dari seorang lulusan sekolah vokasi ini. Apakah proses LSK otomasi industri ini baru akan dibentuk, dan harapannya prosesnya berjalan dengan baik sehingga rekrutmen pengujinya, materi-materi ujiannya, kemudian bagaimana pelatihan dilakukan sebelum uji kompetensi itu sendiri, bagaimana guru-gurunya bisa mengajarkan berdasarkan uji kompetensi itu yang diharapkan menjadi sebuah sinergi untuk menghasilkan sebuah uji kompetensi yang berhasil. Itu saja menurut saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSK otomasi industri bisa membantu perkembangan uji kompetensi di LSK maupun di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih dari saya, Ida Masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.